Kali ini kita camping lagi di Gunung Telomoyo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jadi teman-teman, ini aku akan melakukan pendakian Gunung Telomoyo via Arsal ya. Ini adalah base camp Arsal di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ini aku mulai pendakian sekitar pukul 2 sore ya. Estimasi perjalanan antara 2-3 jam. Ini adalah pendakianku yang kali kedua ya. Di pendakian pertama sekitar setahun lalu aku sudah melakukan pendakian ke Gunung Telomoyo ini. Kemudian ini mencoba lagi di tahun 2025 karena katanya ada beberapa bagian yang baru di Gunung Telomoyo ini. Dulu waktu pendakian tahun lalu, tahun 2024, itu jalurnya masih lewat jalur sini ya. Jadi lewat jalan yang dilalui oleh warga ketika berkebun. Nah, kemudian di tahun 2025 ini jalurnya dialihkan ke sini. Ini base camp, kemudian sampai di perempatan itu belok kiri ke sana. Ini jalur baru menghindari jalan warga yang menuju ke arah ladang. Nah, Gunung Telomoyo bisa teman-teman lihat. Kita akan melakukan sampai ke puncak sana, puncak Ismoyo. Ini adalah jalur baru pendakian ke Telomoyo via Arsal ya. Sebenarnya ini hanya sebelahan saja sih. Kita melewati jalan cor seperti ini. Di belakang sana kelihatan Gunung Merbabu. Nah, ini bisa teman-teman lihat Gunung Merbabu terlihat sangat jelas. Di puncak sana kelihatan cerah ya. Kita melewati jalan cor seperti ini. Kiri kanan di tembok beton ini. Apa ini? Mulai masuk di perkebunan warga. Jalannya masih berupa jalan cor beton. Ini sebelah kanan tanaman alpukat. Alhamdulillahnya cuaca cerah ya sore ini. Semoga cerah sampai malam. Nanti malam bisa melihat Milky Way. Terus paginya semoga cuaca cerah, dapat lautan awan. Amin ya rabbal alamin. Mulai masuk area hutan. Ini tadi berjalan sekitar berapa ya, 5 menitan ya. Sepertinya di depan itu adalah gerbang pendakiannya. Nah, yang dulu pendakian yang lama itu lewatnya sana. Ini naik ke sana dan tembusnya sama-sama di gerbang pendakian. Oke, kita sampai di gerbang pendakian, sampai di gapuranya ya. Ini gerbangnya baru ya teman-teman. Dulu nggak ada seperti ini. Bagus sekali. Jadi pengelola di sini sangat tanggap dan sangat mengerti akan kebutuhan konten ya. Dibikinkan gerbang seperti ini. Kita masih melewati sedikit ladang warga sebelum akhirnya sampai di area vegetasi hutan. Bisa teman-teman lihat di depan itu adalah hutan. Ini masih ladang tembakau warga. Ternyata di dekat gerbang masuk ada warung. Namanya warung makan Mbok Jas. Banyak banget ini menunya. Ada nasi jagung guys, nasi jagung, nasi goreng, ramos, pecel gendar, menu desa semua ini, dan murah-murah. Ada warung 2 lantai, lantai atas, pesan di bawah. Mantap. Jadi aksesnya ke sini langsung ke atas, nanti pesan menunya di bawah.
dan view-nya ini bagus banget. Tuh, itu adalah Gunung Andong, ini Gunung Merbabu. Kita mulai masuk di area hutan ya. Yang saya tahu dulu masuknya ke area hutan bambu dulu. Kita mulai masuk di area hutan bambu. Banyak sekali pohon bambunya dan lebat. Selesai melewati hutan bambu, kita menuju ke hutan pinus. Ini di atas mulai kelihatan pohon pinus yang menjulang tinggi. Hutan bambunya di bawah sana tadi. Ini hutan bambu sudah lewat, masuk ke kawasan hutan pinus dan masih menanjak. Wah, ini menanjak terus. Dan ternyata kawasan hutan pinus ini adalah Pos 1 Bagong Ranu Gembolo. Kita sepertinya harus minum seteguk dulu di sini. Alhamdulillah, kita istirahat dulu di Pos 1 Bagong. Sedikit review teman-teman. Tadi dari pintu gerbang pendakian Gunung Telomoyo via Arsal tadi sampai pos 1 ini sekitar 20-an menit. Tidak terlalu jauh, tapi treknya itu menanjak terus. Jadi melewati hutan bambu cukup panjang tadi, menanjak terus mulai masuk ke kawasan hutan pinus lah. Di kawasan hutan pinus ini adalah di pos 1-nya. Dari pos 1 kita melanjutkan lagi perjalanan menuju ke pos 2. Nah, ini ada sedikit bonus, jalannya landai, kemudian pemandangannya kiri kanan adalah hutan pinus. Bagus banget. Setelah pos 1 menuju ke pos 2, di awal-awal dapat bonus sedikit dan pemandangannya enak sekali. Ini kiri kanan menjulang tinggi pohon-pohon pinus ya. Tapi bonusnya nggak banyak, kita langsung disambut dengan tanjakan menuju ke punggungan gunung sana. Ini kita akan naik terus. Dari pos 1 menuju ke pos 2 ini jalannya berupa tanah, ada sedikit batu-batuan tapi nggak banyak. Ternyata banyak bonusnya. Ini dari tadi mungkin sekitar sudah 100-an meter lebih kali ya. Itu treknya landai seperti ini. Jalan rata, halus, kiri kanan pohon pinus, suasananya tenang, nggak turun kabut, cuaca juga cerah. Alhamdulillah banget sore ini. Setelah bonus cukup panjang tadi, kita langsung disambut tanjakan. Ini ya teman-teman, ini kita menanjak ke atas sana. Kemudian ini terlihat samar-samar ini ada bangunan sepertinya shelter. Yuk kita melewati tanjakan ini dengan full senyum. Sudah sangat lebar jalannya, dulu nggak seperti ini, lebar banget ini. Lumayan panjang ini tanjakannya, cuma tidak terlalu miring dan tidak terlalu ekstrim ya. Tidak seperti di Merbabu yang harus dibantu pakai tambang. Kalau di sini untuk anak-anak pun masih aman. Di depan itu mulai terlihat bangunan, entah shelter atau apa, tapi aku menduga itu adalah pos 2.
kita sampai di pos 2, namanya pos Petro, Lembah Manah, anak Gibran, Lembah Manah. Jadi di pos 2 ini ternyata sudah ada shelternya, bisa untuk istirahat sementara. Shelternya seperti ini, bentuk segitiga ya, ada ruangan. Misalnya kalau hujan, kabut atau angin, teman-teman bisa berteduh di sini. Lumayan lah, dulu nggak ada ini soalnya. Kami melanjutkan lagi perjalanan menuju ke pos 3. Treknya masih berupa tanah agak licin ya, jadi tanah basah, nggak becek tapi basah. Kemudian masih berupa tanjakan dan vegetasinya masih berupa hutan pinus. Di depan pos 2 ini naik sedikit ada bonus lumayan, rata ini sekitar berapa ya, 50 meter. Ini dia bonusnya. Setelah tadi dihajar tanjakan dari pos 1 menuju ke pos 2, dapat bonus lumayan. Tapi setelah bonus ini sepertinya kita mulai naik ke punggungan gunungnya. Ada pohon tumbang melintang. Jangan merobos lewat bawah, kecuali Anda bocil. Kalau dewasa lompat ini aja. Dari sini teman-teman, pemandangannya bagus sekali. Terlihat jelas dan sangat gagah Gunung Merbabunya. Ini view Gunung Merbabu di tengah perjalanan. Kelihatan sangat jelas, cerah di atas sana. Setelah bonus beberapa meter tadi, kembali dihajar sama tanjakan. Kali ini dikasih kayu, jadi jalannya di model kayak anak tangga begitu, dikasih ganjelan kayu. Seperti ini ya, tadi kan nggak ada kayu yang ditata seperti ini. Ini karena mulai agak menanjak, dikasih pijakan kayu yang ditata di jalan, dibuat mirip anak tangga sampai atas sana. Nah ini teman-teman, view menuju pos 3. Di samping ini adalah Gunung Merbabu, masih kelihatan sangat jelas dari sini. Dan treknya ini mulai agak landai sebelum kita nanti melewati tanjakan Katresnan. Itu tanjakan terakhir sebelum sampai ke camp area. Kita sampai di pos 3 ya, viewnya bagus banget. Depan ini adalah Gunung Andong. Masya Allah, viewnya bagus sekali teman-teman. Dapat view Gunung Andong yang sangat cerah. Gunung Andong kalau dilihat dari Gunung Telomoyo, karena kedua gunung ini memang bersebelahan. Ini Gunung Andong, kemudian di sisi ini adalah Gunung Merbabu, dan yang tak daki ini adalah Gunung Telomoyo. Ini ya, namanya pos 3 Gareng Giri Suropati. Jadi kita sudah sampai di sini. Kita tinggal melanjutkan perjalanan menuju ke Tugu Batas. Kemudian kita nanti akan menanjak ke tanjakan Katresnan, terus nanti baru sampai di camp area. Lah nanti sana itu puncaknya. Dari pos 3 kita melanjutkan lagi menuju ke perbatasan ya. Nanti ada tugu perbatasan, kayak perbatasan antara Magelang sama Semarang kalau nggak salah lah ya.
dan treknya mulai menanjak lagi. Aduh, kita istirahat dulu bola-bola. Kita istirahat dulu di sini. Pundak mulai pegal. Ini kita masih menuju ke Tugu Perbatasan ya. Baru setelah itu nanti kita melewati tanjakan Katresnan. Anginnya mulai kencang. Dan ini jam 4 sore ya. Dari bawah tadi jam 2. Jadi sudah 2 jam. Sudah sampai di atas pos 3. Istirahatnya sebentar saja. Kita lanjut lagi melewati tanjakan seperti ini. Ini punggungan ya. Kiri kanan ini adalah jurang, dan kita melewati punggungan menuju ke area Tugu Perbatasan. Anginnya mulai kencang teman-teman. Ini kiri kanan pemandangan 360. Ini tanjakan yang kita lewati tadi cukup panjang dan cukup terjal, tapi pemandangannya bagus sekali. Setelah melewati tanjakan cukup terjal tadi, kita melewati jalan yang lumayan lebar. Kemudian bonus, ini tidak terlalu menanjak ya, bisa digunakan untuk mengambil nafas. Tapi hati-hati, samping kanan ini jurang, di samping kiri juga jurang. Ini adalah punggungan menuju ke puncak. Alhamdulillah kita sampai di Tugu Batas ya. Ini adalah perbatasan antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Magelang. Nih ada penandanya Tugu Batas ini. Kita langsung saja tidak istirahat menuju ke tanjakan Katresnan. Itu adalah tanjakan terakhir sebelum sampai di sunrise campnya. Sekarang kita memasuki ke area tanjakan Katresnan. Di depan itu kelihatan Telomoyo yang versi naik motor ya. Itu puncaknya. Yang dinamakan tanjakan Katresnan itu ini teman-teman. Jadi kita akan menanjak terus, nggak terlalu tinggi sih. Nanti di sana itu sudah area camp sunrise-nya. Yuk kita lewati tanjakan Katresnan. Katresnan atau Tresno itu artinya cinta, rindu, kangen. Indah sekali teman-teman jalan di tanjakan Katresnan ini. Di sebelah kiri ini adalah Gunung Merbabu. Jadi kita melewati tanjakan yang view-nya sangat-sangat amazing. Aduh. Ini tanjakannya sudah ditata sedemikian rupa. Ada kayu-kayu yang disusun membentuk anak tangga. Tinggi ya ini. Kalau bawa tas carrier lumayan ini. Masya Allah, tanjakannya benar-benar bikin rindu.
Sedikit lagi kita sampai di camping groundnya. View-nya bagus sekali. Merbabu yang dirindu dengan segala keindahan di puncaknya. Inilah tanjakan Katresnan teman-teman. Dari bawah sini view-nya secakep ini. Masya Allah, subhanallah, sungguh indah ciptaanmu ya Allah. Alhamdulillah sudah sampai di area sunrise camp Gunung Telomoyo teman-teman. Ini ada gapura penanda, dulu belum ada, ini sekarang sudah terpasang seperti ini. Dan di sini ada satu tenda, ada beberapa teman yang camp juga di sini. Setelah memilih dan memilah, kami akan mendirikan tenda di sini. Dulu aku pernah camping di Telomoyo juga, tapi view-nya yang merbabu ya. Kita coba yang view-nya sini, view-nya City Lake. Salatiga atau mana itu nggak tahu saya. Oke, kita mulai mendirikan tenda dulu. Alhamdulillah tenda sudah berdiri teman-teman. Tenda plus flysheet, tapi anginnya cukup kencang. Semoga nanti malam tidak badai gunung ya. Ini anginnya kencang, kemudian kabutnya turun. Ini kabutnya turun semua, jadi kelihatan putih tembok semua. Ini kami di dalam tenda ya teman-teman. Di luar anginnya kencang banget, buas terus. Kemudian kabutnya sangat pekat sampai kabutnya itu menjadi kayak air hujan gerimis gitu loh. Teman-teman bisa mendengar suara anginnya ya. Tuh. Suk. Aku khawatirnya, tapi semoga enggak ya. Tendaku ini diterjang angin dari tadi. Ini menu malam hari kita ya. Kalau camping gini, belajar dari beberapa pengalaman sebelumnya, aku lebih nyaman bawa bekal yang siap makan seperti ini daripada masak di atas. Itu ribet, bawa kompor, bawa minyak goreng, bawa beras, bawa macam-macam. Lah bawa seperti ini kayak roket chicken ini lebih simple, tinggal makan saja udah cukup. Nih Bu Bojo juga roket chicken. Kamu yang pakai sambal ya? Berani ya? Ayam geprek. Aku takut mules, nggak berani aku. Aku sangat menghindari sambal kalau di gunung seperti ini, karena kalau mules repot. Lah untuk masak biasanya pagi, jadi pagi itu bikin mie untuk bekal turun. Jadi nggak bawa beras, nggak bawa minyak, nggak goreng-goreng dan yang lainnya. Simple aja, nggak usah ribet-ribet. Teman-teman, kondisi di luar tenda itu seperti ini. Anginnya berembus kencang banget, kabutnya pekat, flysheetnya mobat-mabit. Semoga aman. Ini semakin malam semakin dingin teman-teman. Ini waktunya tidur. Sleeping pad sudah tak kembangkan ya. Jadi ini pengganti kasur. Ini adalah kasur tiup, cocok kalau mendaki. Ini Bu Bojo sudah terbaring, dia nggak bawa sleeping padnya karena terlalu berat katanya. Aku tetap tak bawa karena kalau nggak pakai sleeping pad tidurku nggak nyaman, nggak nyenyak. Pakai sleeping bag
pakai sleeping bag ya. Ini yang dakron biar hangat. Masih lagi pakai sarung tangan biar semakin hangat. Anginnya masih berhembus sangat kencang. Tadi sempat nengok sebentar keluar, gelap banget, kabut putih. Oke, malam hari ini kita istirahat. Semoga besok pagi dapat cuaca cerah dan bisa mendapatkan sunrise. Syukur-syukur ada lautan awan putih. Sudah pagi teman-teman, dan ternyata anginnya masih kencang seperti tadi malam. Kemungkinan besar di luar sana masih berkabut. Kita buka tendanya. Seperti apa pemandangannya. Dan ternyata tembok semua teman-teman. Anginnya masih kencang, kabutnya pekat, plus agak gerimis. Dari tadi malam seperti ini terus. Di belakangku tadi malam ada beberapa rombongan, mereka mendirikan tenda di belakangku persis. Ada 4 tenda kalau nggak salah. Ya Allah, anginnya. Ini meskipun angin ya, ada banyak pendaki TikTok. Mereka antri berfoto di Gapura Sunrise Camp. Sekarang aku tak coba naik ke puncak, seperti apa kondisinya. Kemungkinan juga kabut karena ini merata ya. Tapi sebelum ke puncak, teman-teman tak kasih lihat dulu seperti apa camping ground di Sunrise Camp ini. Jadi Sunrise Campnya itu setelah tanjakan Katresnan ya, ada penanda ini. Terus teman-teman bisa mendirikan tenda terserah dimanapun. Ini areanya sangat luas dan di model berundak-undak seperti ini. Undaan. Ini camping ground seluas ini, bisa di bawah pohon atau agak tersembunyi di sana. Kemudian bisa juga di area bawah sini. Nah, ini yang tendaku di sini. Kalau ke sana itu pemandangannya adalah, kalau di sana pemandangannya adalah Grabak, Salatiga. Kemudian di sini ada rawa pening kalau cerah kelihatan. Jadi di sini tuh city lag ya kalau cerah. Cuma dari tadi malam sampai saat ini cuacanya seperti ini terus. Terus kalau yang di sini itu pemandangannya adalah Gunung Merbabu ya. Sebenarnya di belakang itu adalah Gunung Merbabu, cuma ketutup tembok putih tebal. Nah ini salah satunya. Ini kalau menghadap ke sana pintunya, dia akan mendapatkan view Gunung Merbabu. Paling banyak adalah mendirikan tenda di sekitar semak-semak ini ya. Kenapa begitu? Karena nanti kalau anginnya kencang seperti ini, dia akan terlindungi oleh beberapa pohon dan semak-semak yang ada di samping sana. Jadi dia tidak terlalu terkena terpaan angin. Kencang sekali, benar-benar kencang sekali anginnya ini. Kita menuju ke area puncaknya. Di sini ada banyak sekali pengunjung tektokan, karena kalau Gunung Telomoyo ini memang lebih banyak orang tektokan ya. Oh, ternyata di atas ini juga ada orang yang mendirikan tenda. Nah, dia ini aman banget karena terlindungi oleh tanaman-tanaman di sekitarnya. Tidak terlalu terkena terpaan angin tenda ini. Mari. Ini ada kayak yang paling atas ini yang mendirikan tenda di sini. Karena di atas sana sudah tidak ada lagi. Kita melewati area punggungannya ya. Ini adalah punggungan. Sisi kiri kanan adalah jurang menuju ke arah puncak. Anginnya kencang banget. Ya Allah. Untuk menuju ke puncak dari camping ground itu tidak terlalu jauh.
perjalanan nggak nyampe 10 menit nanti sudah sampai di puncak. Harus berhati-hati karena ini tanahnya agak licin, basah-basah sedikit. Jangan pakai sepatu yang biasa ya, sepatu harus yang didesain memang untuk trekking. Bahkan untuk sepatu yang trekking pun masih rawan kepleset. Naik sedikit tanjakan ini nanti sampai di puncak pertama. Anginnya seperti ini teman-teman, ganasnya badai gunung itu, anginnya kencang banget, jadi rawan sekali kalau tendanya nggak kuat, mesti patah itu framenya. Ketemu di area cukup luas. Di atas itu adalah puncak pertama. Sepertinya ini bisa digunakan untuk camping ground. Aku nggak tahu Tahu begitu aku mendirikan tenda di sini saja. Ini lumayan rata ini. Bisa untuk mendirikan tenda. Tapi nggak terlalu luas banget sih. Undaan bisa untuk mendirikan tenda. Dua ini juga undaan, cukup rata, bisa digunakan untuk mendirikan tenda. Jadi teman-teman kalau nggak mau camping di area camping ground yang bawah tadi, bisa agak naik sedikit di dekat puncak. Ada area camping ground yang lumayan. Ke makam. Ada makam ya di sini ya, baru tahu aku malah. Kalau panahnya sih di samping ini. Aku baru tahu kalau ternyata di sini ada makamnya. Tapi yang sebelah mana aku juga nggak tahu. Di bawah sini nggak ada kijingnya sih. Entah sebelah mana ya. Ini adalah puncak pertama, namanya Puncak Ismoyo ya. Dari Puncak Ismoyo kita naik lagi ke atas menuju ke Puncak Tugu. Dari Puncak Ismoyo menuju ke Puncak Tugu, perjalanannya sangat singkat. Paling 2 menit atau 3 menit itu sudah sampai. Itu kelihatan ada orang yang sedang berdiri, itu adalah Puncak Tugu. Sebenarnya kalau ini cerah, view-nya bagus banget. Di belakang itu adalah Puncak Telomoyo yang pemancar ya. Cuma sekali lagi hari ini kita belum beruntung. Depan ini adalah Puncak Tugu. Entah Tugu Elang apa Tugu Garuda itu. Jadi titik tertinggi di pendakian Gunung Telomoyo via Arsal ini adalah di Tugu ini. Ini para pengunjung sedang antre untuk berfoto-foto. Tugu Puncak Ismoyo Gunung Telomoyo 1894 mdpl. Seharusnya kalau cerah ini viewnya 360, bisa lihat merbabu, Puncak Telomoyo yang pemancar sama yang area Solotigo dan sekitarnya. Ini ada jalan dari Puncak Tugu tadi bisa ke arah sana, itu ada orang itu. Sepertinya kalau informasi yang saya tahu itu adalah mengarah ke puncak pemancar atau puncak tower. Sama sekali nggak kelihatan, bahkan gradasinya pun nggak kelihatan, berarti kabutnya sangat-sangat pekat ini. Camping hari ini sudah selesai, kami sudah packing
masih ada beberapa tenda di belakang. Kami mendahului saja, ini jam 9 ya. Sampai jam segini cuaca juga tidak berubah, jadi kemungkinan akan kabut terus seperti ini sampai sore. Oke, kami perjalanan turun dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Camping kali ini di Gunung Telomoyo via Arsal. Di Gunung Telomoyo via Arsal sudah selesai. Sekarang kami kembali ke Jogja. Terima kasih sudah menonton video ini. Video camping lainnya silahkan cek di beranda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.